Berdasarkan data BNPB mulai 1 Januari hingga April 2021, total kejadian bencana sudah mencapai 1.000 lebih kejadian. Salah satu hal yang penting dalam penanganan situasi darurat bencana atau disaster management adalah sektor logistik bencana. Nah, pada penerapan sistem logistik bencana di Indonesia, terdapat banyak permasalahan yang terjadi seperti proses distribusi yang kurang efektif, tidak meratanya bantuan yang diberikan, terjadinya tindak kecurangan oleh berbagai pihak, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari keseluruhan proses logistik bencana. Permasalahan sektor logistik bencana, relief supply chain, muncul karena belum adanya supply chain yang efektif, terintegrasi. Selain itu, sistem informasi yang saat ini tidak tersedia dan memberikan informasi secara real time terkait kebutuhan korban, termasuk kondisi ataupun lokasi mana yang harus dibantu dan kemana bantuan harus didistribusikan. Dalam tahapan disaster management, tahap preparedness merupakan tahap yang sangat penting karena pada tahap ini segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang, termasuk desain relief supply chain. Relief supply chain memiliki karakteristik yang berbeda dibanding rantai pasok komersil, di mana dalam relief supply chain tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk meminimasi terjadinya kehilangan nyawa dan kerusakan akibat bencana. Selain itu, juga terdapat perbedaan dari sisi jenis permintaan, demand, supply, jaringan distribusi, pengendalian inventory, dan sistem informasi. Adapun desain relief supply chain untuk logistik bencana dapat dilihat pada gambar. Terdapat 3 elemen, yaitu primary hub, secondary hub, dan tertiary hub. Primary hub ini berfungsi sebagai port utama di mana seluruh logistik atau bantuan itu datang. Pada dasarnya, jika terjadi bencana, maka kebutuhan yang datang dapat berasal dari mana saja, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Bandara atau pelabuhan dapat berfungsi sebagai primary hub. Selanjutnya yaitu secondary hub, dapat berupa sebuah warehouse utama yang berlokasi di pusat daerah terdampak bencana, di mana daerah tersebut tidak dalam kondisi darurat. Semua supply yang berasal dari primary hub dikirim ke secondary hub untuk kemudian disortir, disimpan, lalu dikirimkan ke local distribution center. Tujuannya agar seluruh supply logistik bantuan dapat didistribusikan sesuai kebutuhan, berjalan merata, tidak tumpang tindih, dan tidak terjadi penumpukan. Yang ketiga yaitu tertiary hub atau local distribution center, dapat dikatakan sebagai posko logistik atau posko bantuan yang berlokasi di lokasi terjadinya bencana. Dari LDC, bantuan akan dikirimkan secara langsung ke LDC menggunakan last mile distribution agar proses distribusi dapat berjalan dengan zero listan. Dalam implementasi relief supply chain ini dibutuhkan koordinasi antar seluruh stakeholder. Kemudian juga dibutuhkan sistem informasi agar proses logistik bencana dapat berjalan secara efektif, cepat, tepat, transparan, dan bertanggung jawab. Terdapat sejumlah aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dan dapat dikategorikan menjadi government, aid agency, military, non-governmental organization atau NGOs, donors, dan private sector companies. Hal tersebut memungkinkan setiap aktor memiliki tujuan, kepentingan, mandat, kapasitas, budaya, dan keahlian logistik yang berbeda, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan spesialisasi tugas serta koordinasi yang baik antar aktor untuk memastikan relief supply chain dapat efektif dan efisien melalui pendekatan deskriptif, yaitu sistem coordination by command, konsensus, dan default. Pada coordination by command, koordinasi dilakukan secara terpusat di mana aktor lain melakukan koordinasi dengan government sebagai pusatnya. Dalam hal ini, keputusan dapat diberikan oleh government maupun oleh sistem dengan sistem pendukung keputusan atau DSS. Selanjutnya adalah coordination by consensus, yaitu koordinasi yang dilakukan dengan komunikasi bersama antar aktor melalui sistem informasi maupun komunikasi secara langsung, sehingga tercipta musyawarah untuk mufakat dalam menjalankan aksi di lokasi bencana. Terakhir adalah coordination by default, di mana koordinasi dasar kegiatan berlangsung sebagian besar pada kekuatan utilitas spesifik konteks aktor, seperti komunikasi rutin antara petugas di lokasi bencana dengan pusat operasi sipil untuk berbagi informasi maupun pembagian tugas kerja. Perpaduan ketiga pendekatan deskriptif tersebut dapat menghasilkan koordinasi yang optimal karena masing-masing koordinasi memiliki kekuatan dan kelemahan yang dapat diterapkan untuk kondisi yang berbeda menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Dengan mempertimbangkan seluruh aktor yang terlibat dan hubungan di antara mereka, maka model hubungan dapat didefinisikan seperti gambar berikut. Yang diterapkan adalah SIPENDIL atau Sistem Informasi Persediaan dan Pendistribusian Logistik pada Relief Supply Chain untuk meningkatkan kualitas manajemen bencana tanggap darurat. SIPENDIL merupakan informasi berbasis web yang dirancang untuk mengintegrasikan setiap stakeholder supaya dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik, sehingga penanganan bencana dapat berjalan efektif dan efisien. SIPENDIL menerapkan model Decision Support System atau DSS, di mana model DSS dapat membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat, seperti penentuan berapa banyak SDM yang dibutuhkan hingga penentuan
menentukan rute untuk pengiriman logistik kepada korban bencana. Pengembangan Cipendil menggunakan metode SLDC atau System Development Life Cycle. Terdapat beberapa fitur pada Cipendil, diantaranya Preparedness, yaitu berfungsi sebagai halaman konektor antar stakeholder dalam sistem informasi humanitarian logistik. Yang kedua yaitu Assessment, sebagai sinkronisasi data bencana, data kondisi geografis, data jumlah kebutuhan, data pengungsi, data kebutuhan primer hingga data korban bencana dan persediaan. Yang ketiga itu Resource Mobilization, yaitu menghimpun sebanyak mungkin sumber daya, khususnya sumber daya manusia, dalam membantu penanganan korban bencana. Di dalamnya terdapat TSS yang akan membantu menentukan jumlah SDM ataupun finansial yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu Procurement, sebagai konektor antar staf lapangan dan staf monitoring untuk melaporkan kondisi kebutuhan distribusi produk apakah terpenuhi atau tidak. Yang kelima yaitu Transportation. Cipendil dihubungkan dengan GIS yang berfungsi dalam memetakan titik lokasi pengungsian, menentukan rute terpendek, mencari jalur tercepat, serta menentukan rute dengan biaya termurah. Juga membantu pemilihan distribution model TSP ataupun TRP. Yang keenam itu Stock, sebagai informasi jumlah ketersediaan kebutuhan primer di semua hub, baik itu primary hub hingga ke tertiary hub, kepada stakeholder maupun masyarakat pada umumnya. Yang terakhir yaitu Performance Evaluation, yaitu pusat informasi evaluasi laporan kepada masyarakat umum untuk mengetahui aliran dana ataupun cash flow dan dari donatur korban bencana. Fitur ini juga berfungsi sebagai informasi akuntabilitas dan transparansi aliran dana. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa relief supply chain untuk logistik kebencanaan memiliki 3 komponen utama, yaitu primary hub, secondary hub, dan tertiary hub, dengan sistem distribusi last mile delivery. Relief supply chain ini terintegrasi dengan sistem informasi persediaan dan distribusi logistik Cipendil yang menghubungkan seluruh stakeholder, yang bertujuan agar keseluruhan proses logistik bencana dapat berjalan secara cepat, tepat, transparan, dan bertanggung jawab. Adanya relief supply chain yang telah dirancang sehingga menghasilkan 3 hub, yaitu primary hub, secondary hub, dan tertiary hub. Respon yang dilakukan saat terjadi bencana akan lebih cepat karena pada perancangan relief supply chain terdapat sejumlah aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dan memiliki spesialisasi tugas masing-masing, namun tetap terkoordinasi. Cipendil hadir untuk mengintegrasikan setiap kegiatan dalam operasi logistik kebencanaan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat pada relief supply chain. Arus informasi dari setiap hub akan mudah diketahui oleh semua pihak karena Cipendil mampu menampilkan data secara real time, persediaan dan pendistribusian bantuan kepada korban bencana, sehingga dapat diketahui lokasi mana yang belum dan sudah mendapatkan bantuan. Lokasi yang sudah mendapatkan bantuan tidak akan kelebihan persediaan, dan lokasi yang belum mendapatkan bantuan akan segera menerima bantuan. Sehingga adanya Cipendil dan rancangan relief supply chain dapat menjamin kesediaan atau preparedness dan responsiveness dari proses logistik bencana. Proses mitigasi dalam logistik kebencanaan merupakan serangkaian tindakan sejak awal yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Proses mitigasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang potensi-potensi bencana yang dapat muncul di lingkungannya, serta untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Adapun 4 hal yang harus dilakukan selama dan setelah masa mitigasi adalah: 1. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait potensi-potensi bencana yang dapat terjadi di lingkungannya, seberapa besar dampak bencana tersebut, dan langkah yang dapat diupayakan untuk menghindari bencana tersebut. Melalui sistem informasi Cipendil yang kami rancang, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pemetaan bencana, potensi terjadinya, serta dampak dari bencana tersebut. 2. Mempersiapkan segala upaya yang akan dilakukan untuk merespon bencana, seperti merencanakan evakuasi, perencanaan distribusi bantuan, serta desain rantai pasok yang efektif. 3. Merespon terjadinya bencana dengan melakukan evakuasi, pendistribusian bantuan secara large scale dan last mile distribution. 4. Melakukan upaya pemulihan, baik pemulihan infrastruktur, ekonomi, pemulihan kesehatan diri dan mental, serta housing recovery.